Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amalan ibadah kita diberikan pahala yang berlipat oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pahala sholat tarawih di bulan Ramadan. Beliau menjawab, barang siapa orang yang beriman yang mengerjakan sholat tarawih di malam yang ke-14, maka malam ini para malaikat diturunkan oleh Allah SWT untuk memberi kesaksian tentang ibadah sholat mereka dan membenarkan bahwa mereka telah melakukan sholat tarawih. Dan berkat kesaksian malaikat inilah insya Allah kita semua akan dibebaskan dari hisab nanti di hari kiamat. Saudara-saudaraku muslim yang dimuliakan oleh Allah, kelak setelah terjadinya hari kiamat, manusia akan dipertemukan dengan yaumul hisab. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT atas segala amalan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Proses setelah terjadinya hari kiamat akan melalui beberapa tahap, hingga sampailah pada hari di mana manusia berkumpul di padang mahsyar. Disinilah nasib manusia akan ditentukan. Jika lebih berat amal baiknya, maka balasannya akan diterima berupa surga. Sebaliknya, jika amal buruknya yang lebih berat, maka neraka dengan segala siksa yang sangat pedih adalah balasannya. Secara bahasa, kata hisab berarti menghitung, sementara arti lengkap yaumul hisab adalah hari perhitungan, di mana Allah SWT memperlihatkan kepada hambanya tentang amalan-amalan mereka. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum wallahu a'lam bimuradih. Sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat, karena berkaitan dengan hak Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia pasti beruntung. Namun jika rusak sholatnya, maka dia pasti merugi. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga sholat kita, walaupun masih ada banyak kekurangan dalam melaksanakan sholat. Mudah-mudahan dengan kita selalu berusaha memperbaiki amalan sholat kita, amalan-amalan yang lain menjadi lebih baik, dan amalan sholat kita pun diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Adapun cara memperbaiki sholat kita yaitu senantiasa dengan menuntut ilmu agama. Walaupun usia semakin dewasa dan semakin tua, namun kewajiban kita tetap melaksanakan sholat, sehingga perlu untuk memperbaiki sholat kita sampai benar-benar menuju kesempurnaan dalam sholat. Diterangkan dalam kitab Al-Majalisus Saniyah, Syarah Hadis Arba'in Nawawi, karangan Syekh Ahmad Ibnu Syekh Al-Hijaj Al-Fasani, menerangkan bahwa makhluk yang pertama kali dihisab untuk diseru adalah para malaikat dan para rasul. Hal ini dimaksudkan untuk menampakkan keadilan dan mendirikan hujah atas orang-orang yang berdusta, dan untuk menambah rasa takut bagi orang-orang yang ingkar. Lalu bagaimanakah pikiran makhluk jika mereka telah melihat sendiri para malaikat dan para rasul diseru oleh Allah untuk dihisab dan ditanya? Kemudian para malaikat menghadap kepada makhluk dan mereka menyeru setiap manusia dengan nama aslinya tanpa disertai nama gelarnya. Di antara orang-orang yang beriman ada orang yang tidak akan dihisab, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yadkhulul jannata min hadil ummah sab'una alfan bighairi hisab. Akan masuk ke surga dari umat ini 70.000 orang tanpa dihisab. Dalam sebuah riwayat dikatakan, tiap-tiap orang dari mereka diikuti oleh 70.000 orang yang lainnya. Diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku diberi 70.000 dari umatku. Mereka masuk ke surga tanpa hisab. Wajah mereka seperti bulan purnama. Lalu aku memohon kepada Tuhanku agar mereka ditambah. Maka dia menambahnya, yaitu beserta tiap-tiap orang dari mereka diikuti oleh 70.000 orang yang lainnya. Di antara orang-orang yang beriman ada orang yang dihisab dengan hisaban yang ringan. Allah SWT menutupinya dari segala makhluk.
Allah berfirman kepadanya dan menetapkan dosa-dosanya. Aku telah menutupi di dunia dan aku pada hari ini mengampunimu. Di antara orang-orang muslim yang berbuat maksiat, ada pula yang diberatkan hisabannya, hingga dia harus disiksa. Lalu ada orang yang diberi izin oleh Allah SWT untuk mensyafaatinya, yaitu para nabi dan para wali. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku akan mensyafaati pada hari kiamat kepada orang-orang yang bilangannya lebih banyak daripada batu dan pohon yang ada di bumi. Diriwayatkan bahwa di antara orang-orang yang beriman ada orang yang memberi syafaat kepada seorang, dua orang atau satu suku sesuai dengan derajat mereka. Dan di antara orang-orang yang bermaksiat ada orang yang tidak bisa disyafaati oleh seorang pun, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, kedua telapak kaki seorang hamba tidaklah bergeser hingga dia ditanya tentang 4 perkara, yaitu yang tentang umurnya, dalam perkara apakah dia telah menghabiskannya. Yang kedua tentang kemudaannya, dalam perkara apakah dia telah menghabiskan waktu mudanya. Yang ketiga tentang ilmunya, apakah dia mengamalkan ilmunya, dan tentang hartanya, dari mana dia memperolehnya dan dalam hal apakah dia menafkahkannya. Mudah-mudahan kita semua melalui keberkahan sholat tarawih di malam yang ke-14 ini diberikan kemudahan dalam hisaban oleh Allah SWT, bahkan bisa masuk surga tanpa hisab. Dan kita pun berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah, karena itu juga merupakan salah satu penyebab kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.